Contoh misalnya banknya nggak mau ngasih, atau banknya seakan-akan kayak mempersulit dokumen ini keluar, lakukan dua cara ini. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang cara meminta kopi dokumen KPR ke bank. Mungkin Sobat KPR ada yang bertanya-tanya ya, cara minta kopi dokumen KPR ke bank? Emang perlu ya Pak, minta kopi dokumen KPR ke bank? Nah, pertanyaan yang cerdas, saya suka Anda bertanya. Ini penting, supaya minimal teman-teman pegang dokumen sesuatu yang berkaitan dengan KPR maupun dengan surat-surat dari properti yang teman-teman tempati. Kalau teman-teman nggak pegang apa-apa nih, misal nih, suatu saat, amit-amit gitu, tiba-tiba ada gugatan gitu yang ngusir teman-teman untuk ngosongin rumah dan lain-lain. Teman-teman, pegangannya apa? Nggak ada bukti sama sekali. Mau ngomong dulu lagi ke bank. Iya kalau banknya bisa cepet ngasih kopi dokumennya. Tapi kalau nggak cepet gimana? Repot kan? Jadi stres berhari-hari. Jadi baiknya kalau teman-teman saat ini nggak pegang kopi dokumen KPR, teman-teman minta deh tuh kopi dokumen KPR tersebut ke bank supaya teman-teman ada pegangan. Oke Pak, siap. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, emang minta kopi dokumen KPR itu bisa susah ya Pak? Sampai mesti diajarin. Nah, di sini saya suka Anda bertanya juga. Pada saat kita sebagai konsumen meminta kopi dokumen KPR ke pihak bank, yang mana hal ini nggak biasa dilakukan oleh sebagian besar debitur KPR, maka tentunya pihak bank ada pertanyaan tersendiri di benaknya. Kenapa dia minta dokumen KPR-nya? Ada apa? Apa yang dia rencanakan? Nah, kemungkinan skenarionya ada dua yang sudah bisa ditebak oleh bank. Antara yang pertama, debitur yang bersangkutan mau melunasi pinjaman KPR-nya karena akan melakukan take over KPR ke bank lain, atau kondisi kedua, dia mau melunasi KPR-nya karena bisa jadi ada transaksi properti yang akan dilakukan, yaitu dijual propertinya. Nah, dua kondisi tersebut yang perlu dipilah sama si pihak bank, mana nih yang harus dipertahankan? Kalau judulnya nanti arahnya ke arah take over, pasti kan banknya juga akan berusaha gimana caranya supaya ini tidak berat nih, supaya tidak lepas dari genggaman si bank tersebut. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau minta kopi dokumen KPR itu ada kemungkinan disulitin juga. Sebenarnya kalau dipersulit sih enggak ya. Tapi kalau kita nggak ngerti sama sekali cara minta kopi dokumennya itu, ya bisa kacau, bisa repot, dan bisa berkepanjangan gitu. Oke, saya langsung masuk to the point aja. Cara mintanya, yang pertama adalah kita bisa minta ke kantor cabang dari bank tersebut yang melayani kita pada saat kita lakukan akad KPR. Jadi kalau misalnya melakukan akad KPR-nya misalnya di cabang Pondok Indah gitu, ya mampir ke cabang tersebut dan tanya, saya mau minta kopi dokumen KPR saya. Seperti apa prosedurnya? Nah, biasanya kantor cabang tersebut akan membantu melayani. Tapi kalau ternyata pemrosesan dokumennya itu atau penyimpanan dokumennya itu sudah tersentralisasi atau tidak disimpan di masing-masing cabang, maka teman-teman bisa lakukan hubungi PIC atau kantor yang tercantum di dokumen undangan akad KPR. Biasanya nanti teman-teman kalau ada undangan akad KPR tuh biasanya ada, oh iya, nih kita akan lakukan akad KPR kapan gitu. Nah itu ada ditulisin tuh biasanya tuh nama-nama orang sama nama kantor. Setelah akad gitu nanti baiknya bila ada keperluan terkait dengan dokumen segala macam, Anda harus menghubungi kemana. Biasanya seperti itu. Atau kalau banknya udah lebih canggih nih, teman-teman gampang sih minta kopi dokumennya. Itu tinggal telepon
lewat call center-nya. Nanti pihak bank langsung ngerespon dan bisa mengirimkan baik itu soft copy maupun hard copy. Tapi mengenai ada biaya atau tidak, ya ini bisa beda-beda ya antar bank. Nah, poin terakhir, kalau nih seandainya ketemu nih sesuatu yang nggak lazim, contoh misalnya banknya nggak mau ngasih, atau banknya mempersulit, seakan-akan kayak mempersulit dokumen ini keluar, nah, teman-teman lakukan dua cara ini. Yang pertama adalah, teman-teman ajukan permintaan kopi dokumen tersebut secara tertulis. Dan yang kedua, kalau permintaan teman-teman secara tertulis tersebut tidak ditanggapi oleh pihak bank, siap-siap lapor ke OJK. Oke? Oh iya, jangan lupa tapi di surat permintaan tersebut teman-teman mesti sampaikan juga nama lengkap teman-teman, nomor kontaknya teman-teman, terus nomor rekening pinjaman, sama nomor rekening auto debit, nomor rekening kita yang setiap bulannya itu didebet untuk bayar angsuran. Nah, setidaknya ada informasi-informasi seperti itu supaya pihak bank juga lebih gampang menelusuri gitu. Jadi jangan sampai nanti informasinya cuma dikasih, oh saya udah minta nih, misalnya atas nama Budi gitu, nomor HP saya juga udah kasih gitu. Set. Nah, pihak banknya coba telusurin, ternyata yang namanya Budi itu ada 1.000 orang di bank tersebut gitu yang jadi debitur. Nah itu kan pusing banknya pasti. Waduh, ini Budi yang mana gitu. Begitu dicoba dicocokin nomor telepon, nggak ada yang sama. Karena jangan-jangan ya ganti nomor telepon. Nah, jangan sampai kayak begitu ya. Udah kayak begitu terus ngomel-ngomel lagi lapor ke OJK. Aduh, malu sendiri. Jangan ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kasih informasi yang cukup. Dan kalau memang ternyata sampai ada kendala, teman-teman bisa lakukan pengaduan ke OJK. Oke, kalau teman-teman suka dengan informasi yang dibagikan pada video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang bisa lebih kritis soal KPR. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!